Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ibu akan berbagi kisah mengenai seorang pemuda yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapatkan perintah Allah untuk pergi menuju pantai dan akan memberitahu tentang sesuatu hal. Setelah beberapa saat Nabi Sulaiman berada di pantai, dia menunggu tetapi tidak ada hal apapun yang terjadi. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam ke dasar sungai. Lalu Ifrit pun melaporkan bahwa di dasar sungai dia tidak melihat apapun. Keesokan harinya, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin Ifrit untuk menyelam ke dasar sungai untuk kedua kalinya. Setelah beberapa menit lalu, dia melaporkan bahwa di dasar sungai dia tidak melihat hal-hal yang aneh sekalipun. Kemudian Nabi Sulaiman meminta tolong kepada seorang menterinya yang merupakan waliullah yang setiap doanya pasti diijabah oleh Allah, untuk berdoa dan memberitahu apa sebenarnya petunjuk yang ingin Allah perlihatkan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian tak lama setelah itu, di tepi pantai muncullah sebuah cahaya berbentuk kubus yang bersinar dengan sangat terang. Kotak tersebut memiliki 4 sisi pintu yang terbuka. Pintu depan dan belakang terbuat dari batu rubi yang bersinar terang dan sangat indah. Sedangkan pintu depan dan belakangnya terbuat dari batu jamrud hijau yang sangat indah dan hanya ada di surga. Pastinya setiap orang yang melihatnya pasti akan kagum karena keindahannya. Dari dalam kotak kubus tadi, Nabi Sulaiman melihat seorang pemuda yang penuh cahaya sedang sholat dan bersujud kepada Allah. Setelah melihat pemuda tadi selesai sholat, kemudian Nabi Sulaiman mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai pemuda. Pemuda tadi menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, apa yang kau lakukan di dalam kotak tersebut? Dan sudah berapa lama kamu berada di dalam sini wahai pemuda? Aku orang biasa dan aku berasal pada zaman Nabi Ibrahim. Masya Allah. Kemudian Nabi Sulaiman berhitung, zaman Nabi Ibrahim hingga ke zamannya itu sekitar 40.000 tahun. Masya Allah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, sebetulnya apa yang kau lakukan di dalam kotak ini selama puluhan ribu tahun? Kemudian pemuda tadi bercerita bahwa aku adalah pemuda biasa dari keluarga yang sangat bahagia. Orang tuaku hidup selama 7. Aku merawat kedua orang tuaku sehingga mereka wafat. Ayahku meninggal ketika beliau berusia 70 tahun. Kemudian ibuku tak lama setelahnya meninggal menyusul ayahku. Sebelum ayahku meninggal, ayahku berdoa untuk memberikan aku usia yang panjang. Kemudian doanya diijabah oleh Allah. Kemudian ibuku sebelum meninggal berdoa agar aku dilindungi oleh Allah dan dijauhi dari gangguan setan apapun selama aku hidup di dunia. Doa kedua orang tuaku diijabah Allah. Hingga tak lama setelahnya aku seperti dipertemukan oleh sebuah kotak yang penuh cahaya. Kemudian aku diperintahkan untuk masuk. Lalu aku masuk dan hingga sekarang aku merasa nyaman, damai, dan aku bisa beribadah dengan tenang setiap saat tanpa diganggu oleh apapun. Nabi Sulaiman bertanya,
apakah kau tidak lapar dan bagaimana caramu makan dalam kotak tersebut? Setiap harinya seekor burung datang dan membawakan aku makanan sebesar kepala yang sangat lezat, dan setelah memakannya aku tidak pernah merasa lapar, haus, dan sebagainya. Pemuda ini adalah pemuda yang taat beribadah, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya, merawatnya, memberinya makan, memberinya nyaman, hingga akhir hayat orang tua tersebut berdoa dan memohon kepada Allah agar anaknya diberikan usia yang panjang dan selalu dilindungi dan dijauhkan dari gangguan setan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam doa yang akan dikabulkan dan tidak akan pernah ditolak atau diragukan adanya. Yang pertama yaitu doa orang yang terzolimi, kemudian kedua doa orang musafir yang sedang dalam perjalanan, serta yang ketiga doa seorang bapak atau orang tua terhadap anaknya yang tidak akan pernah dapat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah pagi ini adalah bahwa kita harus selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika sekarang sebagai pelajar, tentunya taat beribadah, taat kepada orang tua, rajin belajar, menjadikan kita tentunya kehidupan yang lebih baik, sukses dunia dan bahagia di akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi